Halo teman-teman drummer, ketemu lagi sama gue Iman. Nah, kali ini gue akan sharing karena ada yang nanya di Facebook gue, gimana sih cara memukul simbal yang bener. Sebenarnya sih kalau cara memukul simbal yang bener seperti yang gue pernah bilang bahwa konsekuensinya ke sound ya. Kalau misalnya bertanyanya lebih cara memukul simbal yang benar supaya simbal awet, itu gue bisa kasih tahu. Tapi kalau eh, cara mukul simbal yang bener tuh gimana gitu loh, karena beda gitu loh, kita bisa mukul di mana-mana dan soundnya pasti beda gitu. Tapi kalau kalau ini gue akan sedikit jelasin tentang crash aja ya, karena banyak yang bermasalah sama crash. Gue sendiri kalau kalau buat latihan doang gue lebih sering pakai crash baja nih. Ini crash baja nih, gue dapet ini waktu gue punya studio. Jadi karena biasanya studio itu kendalanya nomor satu crash tuh sobek mulu gitu kan, lama-lama tekor juga kalau misalnya sebulan sekali simbal sobek. Tergantung sih sebenarnya, tergantung gimana mainnya. Nah makanya gue akan sedikit membahas ini berdasarkan pengalaman ya. Kalau buat teman-teman yang sering memasang simbalnya lurus gitu kan, lurus banget gini, ini lurus banget gitu kan, lurus banget gitu. Ini gue coba lurus. Nah udah itu dikencengin juga di sini. Jadi dia kalau ini gue nggak pukul ya karena keras, yang ada nanti malah pecah audionya. Dan dia keras banget. Kalau ini agak kurang keras nih. Mungkin kalau pakai yang Yamaha ini, stand Yamaha ini, bisa dia lebih kayak nggak bergerak gitu loh. Jadi dimatiin. Jadi kayak kencang banget. Ini kalau kayak kencang banget dan lurus begini, biasanya kan kalau kayak Travis Barker style begitu kan, dia mukurnya kadang pakai begini ya. Nah kalau teman-teman memasangnya seperti ini, gue waktu itu sempat dikasih tahu sama guru gue, Sandi drummernya Pasben, man kalau lu masangnya seperti ini, terus lu hajar begini, itu yang sering simbal sobek, sobeknya di sini. Itu kalau menurut Sandi Pasben, karena gue sendiri jarang ya pakai simbal dilurusin begitu terus dimatiin begitu. Dia bilang kalau misalnya itu kalau lu hajarnya dari sini, tes di sini sobeknya dari tengah, malah dari hole-nya ini nih, bolongan lubang simbal ini dia akan sobek. Ini kalau gue buka, dia akan sobeknya di sini, sobeknya di sini. Kalau kata Sandi Pasben, berhubung gue nggak pernah jarang memakai yang seperti itu. Nah kalau juga teman-teman juga pernah melihat ada yang simbalnya seperti ini. Kalau siapa ya, gue lupa, drummer, dia nggak pakai begini, jadi udah begini aja gitu. Nah kalau kayak gini ini juga ini bagus sih sebenarnya, dia akan lebih bergeraknya ketika des gitu kan. Nah gue sendiri kalau cara memukulnya adalah kadang ya nggak kayak gebukin maling begitu. Gue lebih semakin sudut simbalnya semakin begini, gue lebih agak gue miringin begini dan gue pukul dengan ininya dis. Jadi gue manfaatin gerakan apa ya, ayunan kali ya, dis gitu loh di sini. Dan itu alhamdulillah gue belum pernah mecahin simbal ya gitu loh. Nah kalau sebenarnya sih kita harus ibaratnya bersahabat ya sama si simbal. Kalau pengalaman gue, kalau mau meminimalkan simbal pecah ini kan karena gue punya sempat studio musik, studio rental itu 9 tahun, dan simbal pecah udah ngalamin makanan tiap bulan deh gitu loh. Dan gue dari ada yang gue taruh di bawah dan memang tergantung cara mukulnya. Kalau teman-teman memukul dengan close begitu, ceder gitu ya, udah pasti lebih cepat gitu kan. Nah tapi kalau teman-teman lebih pakai ayunan dan ini sudutnya juga dipukulnya begini, dia akan lebih awet ketimbang bas begitu loh. Jadi gerakan apa ya, orbital wave, melingkar gitu loh, ketimbang langsung lurus des gitu loh.
itu lebih cepet sobek. Pengalaman gue sendiri kalau dulu di studio musik gue gitu loh. Nah, apalagi kalau lurus begitu, itu kalau lurus itu gue dikasih tahu sama Sandi Pasben, karena gue juga jarang ya kalau lurus begitu. Gue kalau lurus gitu, karena gue punya studio, gue takutnya simbalnya sobek di sini tadinya gitu kan. Oh, makanya gue selalu beginiin. Ternyata pas gue ketemu Sandi Pasben, dia bilang, "Man, kalau lu lurusin begini bukan di sini yang sobeknya, di sini." Gue beberapa kali begitu, man, dia bilang. Oh gitu. Nah, jadi kira-kira, nah kalau gue sendiri kalau buat latihan gue lebih pakai simbal baja kayak gini. Teman-teman kalau mau beli bisa hubungin gue. Nah, gue sendiri kalau buat latihan kan namanya cuma buat des doang kan. Gue nggak terlalu mentingin crash. Gue sendiri lebih mentingin ride sama hi hat gitu. Crash cuma des doang kalau buat gue gitu loh. Kecuali kalau buat recording. Kalau buat recording semuanya ngaruh. Detailnya kan, desnya ini suaranya cang gitu. Kalau di recording nggak enak. Tapi kalau buat latihan ya elah latihan doang gitu kan. Atau kalau buat manggung yang dibayar, gue juga nggak bakalan pakai ini gitu loh. Tergantung, gue selalu menyesuaikan manggungnya dibayarnya di mana gitu kan. Dan gue akan pakai yang ini. Tapi kalau cuma sekedar buat latihan di studio ngeband, gue bilang gue lebih ya elah mendingan pakai crash ini kalau gue, sekali lagi, karena kita drummer lebih banyak ngalamin ya, dalam artian stick patah, simbal sobek, terus ini belum ngalamin itu gitu kan. Kita lebih banyak ngeluarin duitnya ketimbang player yang lain gitu loh. Makanya gue pikir solusinya ya gue pakai crash loh, cuman das doang kok. Ya latihan juga gitu. Kalau buat recording, iya gue sangat memperhatikan hal itu gitu loh. Gue nggak terlalu terganggu dengan suara jeleknya ini kalau hanya untuk sekedar latihan. Biasanya yang terganggu bukan gue, player yang lain. Man, itu simbal ganti dong suaranya parah banget. Iya elah kita cuma latihan doang. Gue akhirnya bilangnya begitu. Ntar kalau recording baru gue ganti. Gue selalu seperti itu. Jadi gue pikir cuma latihan doang kan, cuma benerin doang, tapi nggak enak. Ya udah nggak masalah gitu. Kalau gue gitu. Nah, ini sharing dari gue mengenai cara memasang simbalnya gitu loh. Semoga bermanfaat buat teman-teman drummer semua. Dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. Jangan lupa subscribe di YouTube channel gue.